warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan kita sekarang berada di bab mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Yuk. Nah, kompetensinya ada kompetensi di spiritual, kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Maha Adil, Maha Agung. Kemudian kita bisa menunjukkan sikap hati-hati, hormat, dan kerjasama sebagai bentuk pemahaman terhadap Asmaul Husna. Terus kita bisa memahami di KD 3.3, kita bisa memahami makna Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Dan di kompetensi 4.3, kita bisa membaca Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim dengan jelas dan benar. Tujuan dari materi ini, kalian dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, kemudian menelaah dalil terkait Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim dengan tepat, mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu membaca dalil Asmaul Husna, dan menampilkan perilaku mulia sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini adalah Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Al-Azim, Allah Maha Agung. Dan Al-Adl, Allah Maha Adil. Kita lanjutkan. Nah, apakah kalian tahu ini gambar tentang apa? Ya, betul. Ini gambar tentang orang yang beribadah. Kalau ini ada gambar orang yang sedang mencuri. Ini ada gambar orang yang sedang bersedekah, tapi diperlihatkan kepada orang lain. Ini ada orang yang melakukan kesalahan, maka dia harus masuk di penjara. Ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ada gunung dan ada alam semesta. Apakah hubungan gambar-gambar berikut? Gambar-gambar berikut itu merupakan penggambaran dari materi Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Al-Bashir, Allah Maha Melihat. Artinya, Allah mampu melihat segalanya dan tidak ada satu makhluk pun yang luput dari penglihatannya. Makna Al-Bashir bisa diartikan secara luas, yaitu Allah memiliki penglihatan dan dialah satu-satunya zat yang Maha Melihat. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika melihat dari gambar, maka kita akan tahu bahwa ketika beribadah, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, yakinlah bahwa Allah melihat ibadah kita. Begitu pula jika kita melakukan hal yang buruk, walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi yakinlah Allah mengetahui perbuatan buruk kita. Maka dari itu, jangan pernah khawatir apapun yang kita lakukan. Jika itu merupakan hal yang baik, maka Allah akan melihat perbuatan kita. Dan begitu pula, jika kita melakukan hal yang buruk, yakinlah bahwa Allah akan melihat perbuatan kita dan malaikat akan bertugas untuk mencatat amal perbuatan kita. Dalil tentang Al-Bashir ada di surat Al-Baqarah ayat 110. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Maka kita sebagai manusia tidak usah khawatir bahwa Allah akan melihat apapun yang kita lakukan selama hidup kita dan semuanya dicatat dengan detail oleh para malaikat. Cara meneladani Al-Bashir dalam kehidupan sehari-hari, melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di lingkungan sekitar. Menggunakan indera penglihatannya untuk beribadah dan melihat yang baik-baik. Kemudian memanfaatkan
indera penglihatan kita untuk melihat kondisi orang-orang yang ada di sekitar dengan jalan melakukan sedekah atau tolong-menolong. Dan kemudian kita juga menggunakan indera penglihatan kita untuk mengerjakan hal yang bermanfaat seperti ibadah dan bekerja. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Azim. Al-Azim bermakna Allah Maha Agung. Makna Allah Maha Agung artinya keagungan Allah itu bersifat mutlak. Tidak ada keagungan manusia yang dapat menyetarai keagungan Allah. Keagungan Allah meliputi segala hal, semua waktu dan juga semua tempat, hingga manusia tidak akan mampu melindunginya. Keagungan Allah, milik Allah itu tidak akan pernah dipengaruhi oleh ulah makhluknya. Walaupun sekalipun manusia tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, itu tidak akan mengurangi makna dari Al-Azim. Adanya alam semesta, adanya matahari dan bulan merupakan bukti bahwa Allah adalah Al-Azim, Allah Maha Agung. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita mengucapkan kalimat tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dalil Al-Azim salah satunya ada di surat Waqiah ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kita disuruh untuk banyak-banyak bertasbih dengan menyebut nama Allah. Artinya Allah Maha Agung ini karena keagungannya berada di atas segala yang agung dan manusia tidak akan pernah bisa menyetarainya. Meneladani Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dengan memuliakan orang tua, guru, dan mengasihi sesama saudara yang mengalami kesulitan hidup. Menjauhkan sikap dan perilaku yang rendah dan menghinakan diri seperti perilaku mengharap belas kasihan orang lain, mencuri, korupsi, gibah, apalagi melakukan hal yang lebih dari itu. Dan kita juga mengagungkan kebesaran Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Berikutnya, Asmaul Husna yang berikutnya yaitu Al-Adl atau Allah Maha Adil. Allah Maha Adil artinya Allah menciptakan manusia sudah dengan rupa dan sebaik-baiknya bentuk. Dinamai Al-Adl karena keadilan Allah adalah keadilan yang mutlak dan sempurna. Sehingga apapun yang diciptakan dan sudah ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Adanya pagi dan malam, adanya bulan dan bintang. Sunnatullah atau ketentuan Allah merupakan salah satu contoh dari keadilan Allah yang sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi seorang yang adil itu sangatlah sulit. Maka, marilah kita tengok lagi dalil tentang Al-Adl. Salah satu ayat ini berkenaan tentang Al-Adl, yaitu ada di Al-Maidah ayat 8. Meneladani Al-Adl dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sulit, namun tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Salah satunya, kita tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun itu saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Teguh menempatkan diri agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Berlaku adil dan tidak pilih-pilih teman walaupun mereka berbeda agama karena mereka sama-sama manusia. Kemudian yang terakhir, memperlakukan dengan baik makhluk ciptaan Allah. Demikian materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.